Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this YouTube channel. Kembali lagi di podcast Tebar Salam, ngeteh bareng Santri Darussalam. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iva Tunida. Saya dari angkatan 10 SMA IT Darussalam Pipitan. Oh iya teman-teman, di podcast kali ini kita mengundang salah satu santriwati Darussalam Pipitan yang konon punya banyak pengalaman mondok loh. Langsung saja kita panggilkan Salwa. Assalamualaikum Salwa, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Oh iya, boleh dong kenalin ke teman-teman semua yang di rumah. Nama lengkap Salwa siapa? Asal Salwa dari mana? Assalamualaikum, nama saya Salwa Nurul Ilma. Saya dari 7B, angkatan ke-13. Saya dari Pabuaran, Serang, Kecamatan Melantak. Kota Serang, Kecamatan Melantak. Oh iya, sebelumnya Salwa tuh dengar-dengar pernah mondok ya? Itu tuh mondok di mana? Dari kelas berapa? Iya, itu dulu Salwa tuh pernah mondok di Pondok Serang. Di Pondok Serang dari kelas semenjak mau masuk kelas 4 SD. Oh, berarti masih kecil dong ya? Iya. Salwa tuh tahu pondok sini tuh dari mana? Punya kenalan atau tahu sendiri? Kalau tahu pondok ini sebenarnya tahu sendiri, tapi Salwa belum tahu kayak kegiatannya apa sih di sini tuh ngapain gitu, terus kayak apa aja kegiatannya ngapain, terus kayak didikannya atau apanya, pokoknya masih kayak baru tahu doang gitu tuh. Nah terus dikasih tahu lebih dalam tentang pondok ini tuh dari temennya Umi gitu. Oh, berarti Salwa tahu pondok ini dari teman Umi. Iya. Apa sih pengalaman Salwa mondok sebelumnya tuh? Kayak pernah ikut lomba apa gitu? Kalau misalkan dulu waktu Salwa masih mondok di pesantren yang di Serang dulu, Salwa tuh biasanya di sana tuh sering ada kegiatan-kegiatan. Kayak misalkan kalau ada di sana kalau lagi bulan Ramadan, di sana tuh kita tuh kayak suka diundang ke suatu universitas atau suatu tempat gitu buat buka bersama, dan kita juga di situ ada yang tampil, ada yang sholawatan, ada yang ngaji gitu. Oh ya, Salwa tuh di pondok sebelumnya udah dapat berapa juz? Alhamdulillah, Salwa di pondok sebelumnya tuh udah dapet 3 juz. Nah Salwa mondok di situ kan selama 2 tahun, tapi alhamdulillah kata Umi juga 3 juz juga alhamdulillah gitu ya. Iya, alhamdulillah, maksudnya Salwa kan terbilangnya masih kecil gitu kan. Boleh dong ceritain ke teman-teman semua yang di rumah acara Salwa yang paling berkesan atau yang paling dikangenin sama Salwa. Kalau di sana tuh yang paling dikangenin itu di sana tuh biasanya sebulan sekali ada acara, kita tuh boleh berkunjung ke rumah itu namanya pokoknya ke rumah kayak pengurus pengurus di sana. Nah nanti di sana tuh kita kayak jalan kaki, jalan-jalan bareng-bareng sama teman-teman gitu kan, didampingi sama ustazah-ustazahnya juga gitu. Terus nyampe di sana kita tuh kayak ada kayak bacakan juga apa gitu. Terus di sana juga pernah ada lomba dari terus juga di sana juga sering ada, di luar tuh kita tuh juga sering ikutan kayak lomba-lomba. Kalau misalkan ada acara kayak lomba misalkan kayak lomba olahraga atau lomba Agustusan juga gitu. Sebelumnya Salwa kan udah pernah mondok. Apa sih motivasi Salwa buat masuk mondok lagi tuh? Maksudnya lanjut mondok? Jadi karena Salwa tuh juga mikir kenapa Salwa Salwa juga sebelum pernah ditanya kenapa Salwa pengen lanjut mondok, karena kan Salwa dulunya udah pernah mondok. Karena kalau Salwa pikir-pikir lagi sekarang kan zamannya udah sekarang kan di luar tuh keadaannya sudah begitu. Jadi Salwa mikir kalau misalkan Salwa lanjut SMP-nya di SMP lain, Salwa tuh khawatir gimana ya Salwa ke depannya, Salwa pergaulannya gitu. Jadi Salwa juga kayaknya kalau di pondok mungkin aman-aman aja gitu kan, karena di sana juga kan kita belajar ilmu agama atau pokoknya 24 jam kita belajar ilmu kan. Kalau di sana kan belum tentu kayak kita tuh belajar tapi belum tentu masuk gitu. Terus kayak belajar juga
ya hanya sebatas belajar yang tentang umum gitu kan, belajar tentang agamanya, takut gak nggak takut gak Perdalamin. diperdalamin. Oh iya. Insya Allah ya kalau misalkan niatnya karena Allah mah bakal dibantu. Oh iya, Salwa kan di sini udah 3 bulan tuh ya. Salwa betah nggak di sini? Alhamdulillah, kalau dibilang betah sih betah, tapi juga pastinya kita juga mondok ada pahit-pahit manisnya juga kan. Jadi Iya. kadang juga kalau lagi capek atau banyak masalah juga rasanya kayak pengen pulang gitu, kayak pokoknya pengen pulang gitu rasanya. Tapi juga ya kan salah sadar juga, salah juga di sini kan. Maksudnya salah juga di sini juga. Ya salah juga di sini kan buat menuntut ilmu. Jadi ya menuntut ilmu juga pasti ada rintangannya gitu. Kan setiap santri tuh pasti kayak ada masalahnya gitu kan. Nah, gimana sih cara Salwa kalau ada masalah tuh cara nyelesainnya gimana? Kalau misalkan selalu ada masalah nih, misalkan Salwa tuh punya masalah, jadi Salwa tuh cara nanganin itu cari masalah yang lebih gampang diselesain atau kayak waktunya lebih gimana ya, waktunya lebih dekat. Misalkan Salwa nih banyak hukuman kan dari pengurusnya gitu. Nah, itu kan banyak, misalkan kayak banyak. Nah, itu misalkan hukumannya yang satu nulis, yang satu lagi ngafal gitu. Jadi, Salwa nyelesainnya misalkan ngafal, waktunya ngumpulinnya bentar lagi nih. Ngafal. Misalkan nulis, waktunya ngumpulinnya bentar lagi. Nah, ya udah Salwa ngerjainnya ya yang itu dulu gitu. Baru Salwa ngerjain yang ngafal atau enggak kalau misalkannya kayak gitu, misalkan waktunya sama nih ngumpulinnya. Salwa ya kayak kan itu boleh dicicil hukumannya, jadi yang hafalnya salah cicil-cicil gitu satu-satu gitu tuh, baru nanti nulisnya yang dikerjain langsung gitu. Kalau misalkan masalahnya sama temen, Salwa cara nyelesainnya gimana? Kalau misalkan masalahnya sama temen, misalkan nih Salwa punya salah sama temen, Salwa ngerasa punya salah gitu, ya Salwa minta maaf ke dia gitu. Minta maafnya tuh Salwa tuh tipe orang yang gak berani minta maaf langsung ke orangnya. Jadi ya Salwa kayak misalkan kayak kirim makanan atau kirim surat gitu buat orangnya gitu. Nah, Lucu ya. terus kalau misalkan emang dianya nggak mau maafin atau kayak ya udah gitu biarin aja ya, kayak ya udah tetap tetap kayak nggak mau maafin gitu ya. Ya udah gitu sama ya udah gitu. Mungkin dianya masih Kesel gitu masih kan. kesel ya, ini juga salah juga sih. Kenapa salah nggak mikir dulu sebelum ngelakuin ini gitu tuh. Ini juga kan kalau misalkan emang dianya yang salah, ya apa sih namanya? Kalau misalkan dia yang salah nih, misalnya gitu tuh. Nah, ya udah gitu. Soalnya kan cuman kayak misalkan udah lama nih dia masih kesel-kesel gitu. Dia ngerasanya kayak gitu ya. Udah, salah ngomong baik-baik gitu ke orangnya gitu. Kayak misalkan kayak ngejelasin kenapa gini 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 gitu. Itu ngomongnya 4 mata atau gimana? 4 mata gitu. Itu juga ujung-ujungnya juga dia kayak oh iya ya kan saya yang salah gitu, akhirnya juga minta maaf. Iya, kalau misalkan dijelasinnya baik-baik, insya Allah juga Iya. temennya juga nerima gitu perkataan kitanya apa jelasinnya. Selama mondok di sini, siapa sih sosok yang paling Salwa kangenin? Takutannya Salwa, mungkin Salwa kangen sama adik-adik gitu, waktu di rumah meribut aja, giliran di sini kangen gitu kan. Banyak kan kejadiannya gitu kan. Iya gitu, kalau misalnya di rumah juga iya sering gitu ya berantem sama adik kayak dikit-dikit berantem, tapi giliran jauh gitu kayak saling nyariin itu kayak kangen gitu. Terus kangen di rumah juga biasanya kan kangen juga gitu sama Umi juga kan. Biasanya kan kayak di rumah tuh kayak Umi tuh selalu ngingetin kayak Salwa udah sholat belum? Salwa misalkan kayak di rumah kan dulu kan waktu masih kan kayak ada ngerjain tugas online gitu kan. Nah, terus Umi suka ngingetin gitu, Salwa udah ngerjain tugas belum gitu. Nggak apa-apa Salwa, kangen mah wajar, namanya kan lagi mondok. Oh iya, pasti kan biasanya per bulan tuh ada perjenggukan ya. Gimana sih rasanya pas dijenguk tuh sama Umi Abi, sama keluarga? Ya rasanya pastinya seneng banget lah, kayak udah sebulan gitu di sini gitu, akhirnya bisa dijenguk juga gitu, akhirnya bisa ketemu juga gitu sama Ade, sama Umi gitu kan. Hmm.
Salwa biasa dijenguk tuh sama siapa aja? Apa neneknya juga ikut? Kalau kemarin-kemarin sih neneknya belum ikut, tapi semoga penjungukan besok bisa ikut. Amin, semoga bisa ya. Ya. Oh iya, Salwa biasa dijenguk sama siapa? Biasanya sih Salwa tuh dijenguknya sama Umi, sama Adi, sama saudara juga. Kadang ada aja yang ikut. Abinya lagi sibuk? Kalau Abi tuh sebenarnya udah nggak ada. Salwa, sebelumnya Nida belum tahu nih. Salwa minta maaf ya. Iya nggak apa-apa kok. Jadi kan Salwa Aduh, sebenarnya. Nidanya jadi nggak enakan tahu. Salwa, maaf ya. Iya nggak apa-apa. Jadi kan Salwa tuh sebenarnya masuk pondok juga kan waktu kelas 4 ya. Waktu itu tuh udah berapa hari Salwa memasuki kelas 4 itu. Oh, yang pondok awal Salwa. Iya gitu. Nah itu alasannya, salah satu alasan Salwa mondok juga karena kan di Abi udah nggak ada ya. Jadi Salwa juga nggak mau ngebebani Umi di rumah gitu. Salwa juga kayak pengen belajar. Salwa tuh pengen bikin Umi bangga gitu kan, supaya kan karena kan sekarang tinggal satu orang doang gitu yang bisa Salwa bikin bangga di dunia gitu. Oh ya, dihitung-hitung udah lama kan ya ditinggal sama Abi. Itu tuh cara ngatasin Salwa kalau lagi kangen sama Abi tuh gimana? Cara ngatasin Salwa lagi kangen sama Abi tuh salah satunya ya kayak kadang tuh saya suka kepikiran aja gitu kan, kayak mau sama Abi bareng gitu ya. Terus cara ngatasin Salwa kadang juga ya dibacain surat kayak surat Al-Fatihah gitu. Terus kayak kata Umi juga kalau kangen sama Abi, Salwa tuh berdoa aja, baca Al-Fatihah juga. Terus kayak ya pokoknya ngelakuin kebaikan juga gitu kan, bisa ngirim pahala buat Abi juga di sana gitu. Sebelum ditutup, ada pesan atau kesan yang mau Salwa sampaikan ke teman-teman di rumah atau khususnya Umi dan keluarga? Salwa mau minta maaf sama Umi karena selama Salwa di rumah sekolah online tuh suka nyusahin Umi juga. Kadang kayak Salwa disuruh Salwa sholat gitu, Salwa suka lalai juga, padahal kan itu buat kebaikan Salwa juga gitu. Terus Salwa juga mau bilang gitu ke Umi kalau misalkan Salwa mau bilang ke Umi misalkan terima kasih sama Umi karena Umi udah mau ngedukung Salwa mondok di pesantren Darussalam Pipitan. Terus buat teman-teman Salwa di rumah juga, Salwa cuma mau ngasih saran itu jangan takut mondok karena mondok itu seru. Kalau misalkan coba dulu mondok gitu, kayak misalkan kayak nyoba mondok pesantren kilat atau mondok dulu berapa hari. Kalau misalkan jadi coba-coba aja, jadi misalkan gak betah nyobain dulu 1 bulan. 1 bulan belum betah, nyobain dulu 2 bulan, belum betah lagi, nyoba lagi sampai lulus. Oke, kesimpulan dari podcast kali ini adalah meskipun sesusah apapun keadaan kita, jangan pernah berhenti untuk menggapai ridhonya, karena Allah janji akan memudahkan hambanya selagi ada usaha. Dan jangan takut mondok itu seru kok. Oke teman-teman, sekian dari podcast kali ini, semoga bisa diambil hikmahnya ya. Jangan kemana-mana, stay tune di podcast Tebar Salam. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung kita agar terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.